Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Taib, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita pada lanjutan kajian kaidah al-fiqhiyah yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang agama dibangun di atas maslahat dan juga untuk menutup pintu-pintu kejelekan, dan kita juga sudah membahas tentang permasalahan ya ketika tazahum terjadi dua hal antara maslahat dengan maslahat, maka kita mengambil maslahat yang paling terbesar, dan ketika diperhadapkan kepada kita antara mudarat dengan mudarat, mafsadah dengan mafsadah, maka kita mengambil mafsadah yang paling kecil, dan ketika tergabung antara maslahat antara mafsadah, maka dilihat kalau seandainya memang mafsadahnya itu lebih besar, maka menghilangkan mafsadah itu lebih baik daripada untuk mendapatkan manfaat. Namun kalau seandainya maslahatnya jauh lebih besar daripada mudarat yang dimunculkan, maka di sini maslahat itu tetap dikedepankan daripada mudarat. Namun kalau seandainya terjadi dua hal ya antara maslahat dan mafsadah dan tidak bisa dirojihkan mana di antara keduanya, maka dalam kondisi seperti ini menghilangkan kemudaratan lebih baik daripada untuk mengambil maslahat. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, dan juga telah kita bahas tentang kaidah yang selanjutnya dari kaidah syar'i, di mana ad-din yusrun, agama itu adalah sesuatu yang mudah. Ya, kapan di sana datang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin mempermudah agama yang asalnya itu sudah mudah. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kepada kalian kejelekan. Ya, namun ketika kita mengatakan bahwasanya agama itu sesuatu yang mudah, bukan berarti bahwasanya dalam agama itu tidak ada masyaqqah, tidak ada beban yang yang didapatkan oleh seseorang ketika menjalankan. Kemudian datang dari Allah. Kemudahan adalah satu bab, dan masyaqqah juga tidak menafikan daripada kemudahan tadi. Karena kaidah di dalam bab ini Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani seseorang kecuali beban yang dia mampu. Ya, ada beban dalam dia menjalankan syariat, tapi beban itu sesuatu yang mampu seseorang untuk melakukannya. Maka di sini ada kaidah penting yang perlu kita ketahui, bahwasannya ahkamus syariah la takhlu min nau'in masyaqqah. Bahwasanya ahkam syariat itu tidak terlepas dari yang bentuknya masyaqqah. Ya, keberatan. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita jihad, dan jihad itu ada masyaqqahnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah manusia dari kemungkaran. Ada masyaqqah enggak? Ada masyaqqah. Ya, ada bentuk penolakan dari manusia, kemudian tidak hanya sekedar bentuk penolakan, dan terkadang dengan bentuk cacian, terkadang dengan bentuk makian, terkadang dengan bentuk persekusi, terkadang dengan fisik. Ya, sebagaimana dialami oleh Nabi SAW di dalam beliau menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar. Ada keberatan. Akan tetapi, ya keberatan yang apabila itu dimintai pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran, dengan salat, maka itu akan menjadi mudah. Ya, sebagaimana juga salah, ada sesuatu yang ada masyaqqahnya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was salah. Ya, minta tolonglah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan juga dengan salat. Lakin hadil masyaqqah laysat hiyal ghayatu 'alal fi'li. Tetapi masyaqqah ini bukanlah
inti dari puncak dari perbuatan itu sendiri. Iya. Kemudian yang kedua, dari sisi yang kedua, anna hadil masyaqqah yang dibuat oleh seseorang, ya, atau masyaqqah dari ahkam syariat ini, ya, apabila kita tinjau dari perbuatan manusia, maka manusia yang terbebani itu mampu untuk melakukannya. Ya, seperti konsep yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala membebani kita dengan beban syariat, ya. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan masyaqqah kepada kita di dalam ibadah ini, tetapi masyaqqah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, wajibkan sesuatu yang mampu dibuat oleh manusia, mampu manusia untuk melakukannya. Taib. Ya. Kemudian yang ketiga, dari pembahasan ahkam syariah ini tidak terlepas daripada masyaqqah, disebutkan annal maslahat yang didapatkan oleh seseorang di dalam menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan dari jihad, dari amal ma'ruf nahi mungkar, dari salat atau yang semisalnya, maka itu jauh lebih besar daripada masyaqqah yang dirasakan oleh seseorang. Ya, ibaratnya seorang dokter ketika dia sakit, seseorang sakit, kemudian dokter akan memberikan obat. Nah, obat itu kadang bisa bentuknya pahit, obat itu terkadang bisa bentuknya suntikan, obat itu terkadang bisa bentuknya infus, obat itu terkadang bisa bentuknya apa? Operasi, dibelah perutnya, dibelah kakinya, dibelah otaknya, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang ingin diinginkan oleh manusia kebaikan, ya harus proses dengan apa yang kita sebutkan tadi. Harus proses apa yang kita sebutkan tadi, dengan operasi dan seterusnya. Jelas ya? Nah, tidak mungkin seseorang ketika dia sakit, ini bapak sakit, ya, maka bapak harus banyak-banyak minum gula, banyak-banyak makan lemak, itu tambah sakit dia. Tapi justru seseorang ketika dia sakit, dia harus menghindar hal-hal yang akan membuat apa? Yang membuat keberatan untuk dirinya. Jelas ya? Taib. Kemudian eh, disebutkan di sini juga, ya, seperti bahasa yang saya bacakan, walidzalika najidu at-tabiba, ya, demikian pula kita mendapatkan seorang tabib ketika dia ingin memberikan obat atau pengobatan kepada si sakit, maka dia akan memberikan obat-obat yang sifatnya pahit. Nah, maslahat yang ada dari obat tadi jauh lebih besar daripada, ya, pahit yang dia rasakan. Baik. Nah, begitu juga seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad, tetapi di balik jihad itu ada maslahat yang lebih besar dari beban yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Baik, wallahu taala alam. Bisawab, kita masuk poin selanjutnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Disebutkan oleh Syekh di sini, walaysa wajibun bilaktidari wala muharramu maltirari. Tidak ada sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita ketika kita tidak mampu untuk melakukannya. Baik, di sini disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala, walaysa wajibun bilaktidari fala yakunu syai'u wajiban illa ma'al qudrati 'alaihi. Tidak ada sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada seorang hamba, ya, kecuali hamba itu wajib melakukan ketika dia punya kemampuan untuk melakukannya. Namun kalau seandainya dia tidak punya kemampuan, ya, maka tidak ada keharusan bagi dia untuk melakukannya. Maka dalam kaidah ini, teman-teman semuanya, ada dua kaidah atau dua pembahasan yang perlu kita ketahui. Pembahasan yang pertama, annal wajibat, bahwasanya perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita tersebut itu bisa, ya, dihilangkan atau dijatuhkan hukumnya ketika dia tidak punya kemampuan. Nah, apa yang diinginkan kemampuan di sini? Kemampuan di sini adalah al-istita'ah. Ya, al-qudrah maknanya adalah al-istita'ah, kemampuan. Wa antum ta'rifuna annal firaq qad ikhtalafat fi ma'na al-istita'ah. Dan kalau kita melihat pembahasan para ulama, maka di situ kita akan melihat perbedaan mereka di dalam menafsirkan apa itu al-istita'ah. Ya, ada yang menafsirkan bahwasanya al-istita'ah adalah kemampuan,
ya yang telah dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sebuah perbuatan. Taib, sebuah perbuatan. Dan ada yang menafsirkan al-qudrah ya adalah kemampuan seseorang melakukan sebuah perbuatan ya dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? La haula wa la quwata illa billah. Ya, tidak ada satupun kekuatan yang mampu dilakukan oleh seorang hamba kecuali itu semuanya adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan kaidah ini dibangun di atas firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala sebatas kemampuan yang bisa engkau lakukan. Ya, maksimal dari perbuatan yang kau miliki, ya, maka disitulah engkau berjuang untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, ya, ini adalah dalil penguat kaidah yang kita sebutkan tadi, wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Dan kalau aku memerintahkan kepada kalian sesuatu, maka lakukanlah ya sebatas kemampuan yang bisa kalian lakukan. Taib. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita naik haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya untuk Allah yang hanya untuk Allah kewajiban bagi manusia untuk melakukan perjalanan haji siapa yang mampu melakukannya. Nah, kemampuan ini bisa sifatnya kemampuan finansial, bisa artinya kemampuan ya muwasalat kendaraan atau mungkin sekarang visa, dan juga kemampuan dari sisi kesehatannya. Nah, ketika dia punya tiga hal yang kita sebutkan tadi, wajib bagi dia untuk melakukan ibadah haji. Nah, ketika satu di antara tiga, atau bahkan seluruhnya dia tidak punya kemampuan, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk melakukan ibadah haji. Inilah kaidah yang kita sebutkan tadi. Nah, ya, walaysa wajibun bila iqtidari. Tidak ada kewajiban ketika seseorang tidak mampu untuk melakukannya. Atau contoh yang kedua, seseorang ya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mengeluarkan zakat kepada seseorang ketika ketika sampai kepada haul dan sampai kepada nisabnya. Haul itu 1 tahun, nisab harta itu qul sebagian ulama kembali kepada perak. Nah, kapan seseorang misalnya dia memiliki harta yang sampai ke nisab 7 jutaan misalnya, yang hartanya itu tidak berkurang dari 7 juta selama 1 tahun, alal qaul sebagian ulama yang mengkiaskan kepada perak, maka dalam kondisi seperti ini wajib untuk dia mengeluarkan zakat. Nah, kalau seandainya dia tidak memiliki harta yang lebih, tidak sampai kepada nisab dari harta yang dia punya, maka di sini tidak ada walaysa wajibun bila iqtidari. Tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak mampu untuk melakukannya. Ini dalam bab perintah. Dan insya Allah nanti akan kita rinci kembali. Kita lari sebentar kepada bab larangan. Jadi ada perbedaan di sana yang perlu kita ketahui antara perintah dengan larangan. Kalau perintah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang kita baca tadi, datangilah perintah Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan yang kau punya. Begitu juga Rasulullah mengatakan, apabila diperintahkan kepada kalian sesuatu, maka datangilah sebatas kemampuan yang kalian miliki. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya mendatangkan larangan, melarang kita dengan sebuah larangan, maka larangan itu harus ditinggalkan bukan dengan sebatas kemampuan. Makanya Rasulullah mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fantahu." Apa yang aku larang kepada kalian, maka berakhirilah larangan tersebut. Baik. Makanya kita mendapatkan sahabat Rasulullah SAW ketika mereka diharamkan khamar,
Tidak ada di antara mereka hari ini saya minum khamar 5 botol, ya, kemudian ya larangan itu butuh proses. Akhirnya alhamdulillah saya sudah meninggalkan khamar 3 botol, sehari cuma 2 botol. Alhamdulillah. Ini bukan alhamdulillah di sini. Nggak boleh alhamdulillah di dalam orang melakukan perbuatan yang haram. Karena perbuatan haram itu sifatnya harus diakhiri. Nggak boleh setengah-setengah. Harus diakhiri semua apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, begitu juga misalnya ketika sahabi ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bertabarut dengan tabarut jahiliyah, larangan. Kemudian mereka akhiri larangan tersebut ya setelah datang perintah untuk menutupi aurat mereka. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Jadi nggak ada orang alhamdulillah saya biasanya mau rokok itu 1 bungkus, biasanya 1 hari 2 bungkus. Alhamdulillah saya syukur sekali. Saya bisa meninggalkan rokok ya tinggal 1/2 bungkus yang merokok setiap hari. Ini bukan alhamdulillah di sini. Karena apa? Karena larangan sifatnya itu harus segera diakhiri. Tidak boleh setengah-setengah. Ya makanya hadis saya ulangi kembali kata Rasulullah, "Ma nahaitukum anhu fantahu." Apa yang aku larang kepada kalian, maka akhiri larangan tersebut. Tapi kalau perintah tadi apa? Apa yang kuperintahkan kepada kalian, maka datangilah perintah itu sebatas kemampuan yang kalian miliki. Taib. Nah kemudian ya hal yang kedua yang perlu kita ketahui, al-ajaz. Ya seseorang tidak mampu untuk melakukan kewajiban karena ada ketidakmampuan. Taib. Nah, ketika dia tidak punya kemampuan melakukan sebuah kewajiban, apakah dia harus meninggalkan seluruh kewajiban tadi? Atau dia datangkan sebagian kewajiban, ya, dan kemudian sebagiannya dia tinggalkan. Taib. Misalnya seseorang, dia sakit, nah kondisi sakitnya, kalau puasa sampai jam 12 siang, dia mampu. Dia puasa. Mampu dia puasa sampai jam 12 siang. Tapi kalau sudah lewat dari jam 12 siang, dia sudah tidak mampu. Nah, kondisi seperti ini, apakah dia puasa dulu, ya, sampai jam 12 siang, nanti setelahnya dia berbuka? Atau memang sudah dari awal dia tidak berpuasa dan dia tidak niat berpuasa karena dia sakit? Taib. Contoh yang kedua, ini saya masih menyebutkan contoh, kita belum membahas bagaimana cara mengetahui antara A dan B. Taib. Nah, seseorang ketika dia diperban, dia sakit, dia perban sebagian anggota wudhunya, kemudian dia punya air untuk berwudhu. Dia punya air untuk berwudhu. Ya. Nah, apakah dia berwudhu dengan air seluruh anggota tubuhnya? Ya, kecuali apa yang sakit tadi, tangannya sakit misalnya. Dia tidak cuci. Taib. Atau dia langsung mengganti dengan tayamum. Taib. Dia ganti dengan tayamum. Taib. Nah, di sini para ulama, teman-teman semuanya membagi kewajiban itu ya menjadi 2. Kewajiban dibagi menjadi 2. Ada kewajiban-kewajiban atau ibadah-ibadah la tataba'at. Ya, yang dia itu tidak terbagi-bagi. Dia itu adalah satu ya bagian daripada ibadah keseluruhannya. Nah, ketika seorang hamba tidak mampu untuk melakukan sebagian daripada ibadah tadi, maka runtuhlah seluruh ibadahnya. Runtuhlah seluruh ibadahnya. Contohnya adalah ibadah puasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimus siyama ila lail." Maka sekarang datangilah oleh kalian istri-istri kalian, dan haraplah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala catat untuk kalian. Makan dan minumlah kalian
sampai tenggel, sampai nampak benang dia warna putih di atas benang, warna di atas garis berwarna hitam, ya, sampai sempurnakanlah puasa kalian sampai apa? Sampai tenggelamnya matahari. Taib. Ini waktu puasa. Ini waktu puasa. Taib. Jadi puasa dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi adalah al-imsaku anil muftirat, ya, min tulu'il fajril ila ghurubiha. Berpuasa adalah menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa dari semenjak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Nah, ketika seseorang berpuasa sampai jam 12 siang, maka seluruh puasanya menjadi batal. Ketika dia berpuasa sampai jam 5 sore, 15 menit lagi waktu berbuka, tapi dia sudah berbuka, tetap puasanya tidak sah. Karena puasa itulah sesuatu yang sifatnya sudah satu kesatuan, yang dia itu tidak terpecah-pecah. Baik. Maka ketika orang yang sakit, yang memang sakitnya itu dia diberikan uzur untuk berbuka puasa, maka dalam kondisi seperti ini tidak ada kewajiban bagi dia untuk berpuasa sampai dia mampu. Kemudian kalau dia tidak mampu dia berbuka, tidak mesti. Karena dia secara hukum asal adalah orang yang memang diberikan uzur untuk tidak berpuasa, dan puasa yang dilakukan adalah ibadah yang sifatnya tidak tataba'at. Ya, dia tidak dipecah-pecah, dia satu kesatuan. Nanti insya Allah ketika saya menyebutkan ada ibadah yang bentuknya tataba'at, sehingga bisa dibedakan mana yang bentuknya la tataba'at dengan tataba'at. Bisa difahami ya? Nah, begitu juga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang dia ya berwudu, seperti yang saya sebutkan tadi, dia berwudu. Maksudnya berwudu itu dengan menggunakan air. Nah, kemudian dia punya air sedikit saja. Dia punya air sedikit. Nah, airnya itu ketika dia berwudu hanya cukup untuk mencuci muka dan tidak cukup mencuci kaki. Apakah ya air yang dia miliki dia gunakan untuk berwudu secukupnya dan kemudian sisanya dia usap? Ya, atau secara hukum asal sudah terlepas darinya wudu tadi dan dia menggantikan dengan tayamum. Nah, para ulama dalam permasalahan wudu ini terjadi khilaf. Ada sebagian mengatakan bahwasanya wudu ini adalah bagian ibadah la tataba'at, dan sebagian ulama mereka mengatakan bahwasanya ibadah wudu ini adalah sesuatu yang sifatnya tataba'at. Nah, sebelum, mohon maaf, seharusnya saya sebutkan dulu yang ke nomor 2-nya, baru saya sebutkan nomor 3-nya. Jadi tadi kita sudah sebutkan, saya ulangi kembali, tadi kita sudah sebutkan sesuatu yang sifatnya la tataba'at. Nah, kemudian di sana ada ibadah, kewajibannya itu bisa tataba'at. Ya, nah ketika seseorang dia tidak mampu melakukan A, ya, maka dia harus melakukan kewajiban itu di bawahnya. Sebatas mana yang bisa dia mampu melakukannya. Contoh, wajib bagi seorang suami menafkahi istrinya. Secara uruf, ya di masyarakat misalnya 4 juta sudah cukup untuk memberikan nafkah kepada istrinya untuk makanan sehari-hari. Misalnya dalam sebuah uruf, kita cerita uruf saja. Mungkin dalam sebagian tempat ada 3 juta mungkin ya. Kita peganglah misalnya 4 juta. Si suami wajib untuk menafkahi istrinya tadi, 4 juta. Kemudian si suami tidak mampu untuk memberikan uang sebanyak 4 juta tadi. Dia hanya memiliki 2 juta saja. Nah, apakah bagi si suami ketika dia tidak punya kemampuan untuk memberikan nafkah sebanyak 4 juta, maka cukup bagi dia hanya memberikan 2 juta saja, itu kemampuan yang dia punya, atau kewajibannya gugur semua darinya. Ya sudah, saya nggak mampu memberikan nafkah kepada istri saya dari uruf dan kebiasaan di masyarakat, karena saya cuma punya setengah. Berarti sudah lepas bagi saya tanggung jawab, saya nggak perlu menafkahi istri saya karena nggak sampai 4 juta. Uang yang saya punya, nggak bisa. Karena ibadah menafkahi istri, itu adalah ibadah yang sifatnya tataba'at.
Ketika Anda tidak bisa melakukan sesuatu yang standar, maka di bawahnya Anda harus mendatangkan. Anda bisa mampu memberikan berapa? 2 juta. Berikan 2 juta. 1 juta yang Anda miliki tetap Anda harus memberikannya. Karena kewajiban tadi tidak terhapus ketika kita tidak punya kemampuan yang maksimal. Taib. Contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Wajib bagi seseorang ketika dia menegakkan sholat berdiri. Ini rukun sholat. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah engkau tegak untuk Allah Subhanahu wa taala dalam kunut dalam sholatmu. Nah, kemudian seseorang dia terkilir atau kakinya patah dan lain sebagainya. Yang kemudian dia tidak mampu untuk berdiri dalam sholatnya. Apakah ketika tidak ada kemampuan dia berdiri dalam sholatnya, berarti gugur baginya semua kewajiban sholat, dia boleh nggak sholat? Seperti orang nggak puasa tadi? Atau dia melakukannya sebatas kemampuan yang dia lakukan. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan yang bisa engkau lakukan. Sehingga ketika dia tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, dia sholat dalam keadaan duduk. Ya, karena sholat itu adalah ibadah yang sifatnya tataba'at. Tataba'at yaitu ketika sebagiannya itu bisa didatangkan, ya, maka didatangkanlah sebagiannya, yang tidak mampu didatangkan dia tidak datangkan. Bisa difahami para hadirin? Misalnya juga seseorang membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah. Ada seseorang yang baru masuk Islam. Iya. Dia tidak bisa membaca Al-Fatihah. Dia nggak ngerti baca Al-Fatihah. Iya, atau dia cuma tahu Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, terus nggak tahu lagi. Ya, apakah hukum bagi dia salat tadi? Maka kita katakan tetap wajib bagi dia salat dan dia membaca apa yang dia bisa baca. Ya, karena sholat itu sifatnya apa? Tataba'at. Ketika dia tidak mampu datang sebagiannya, maka dia datang sebatas kemampuan yang bisa dia datangkan. Bisa difahami ya? Nah, baru yang ketiga tadi, para hadirin dan hadirat, para ulama tataraddud. Para ulama berselisih pendapat. Ini ibadah masuknya la tataba'at atau ibadahnya itu termasuk kepada ya la tataba'at. Contoh yang mereka contohkan adalah wudu. Nah, kalau wudu kita golongkan dia adalah ibadah yang la tataba'at tadi, seperti puasa, maka ketika seseorang tangannya itu diperban atau kakinya diperban, berarti dia tidak bisa mendatangkan wudu dengan sempurna, maka dalam kondisi seperti ini cukup dia bertayamum, tidak perlu dia menggunakan air. Yang memandang bahwasanya wudu itu adalah ibadah yang la tataba'at. Tapi kalau seandainya ya menjadikan wudu itu golongan ibadah yang tataba'at, yang apabila sebagiannya tidak mampu dia lakukan, maka ya dia datangkan, yang mampu, yang tidak mampu dia tinggalkan. Berarti ketika kakinya itu dalam keadaan diperban, sementara anggota tubuh yang lainnya dia bisa gunakan dengan air, maka yang lainnya dia gunakan dengan air seluruhnya, maka yang kakinya nanti tinggal diusap sedikit demi sedikit, perbannya dengan air diusap. Kan hukum asal kan nggak boleh diusap, dicuci kaki kan. Tapi ketika ada kemampuan seperti itu, cukup dia lewati usapan air di kaki perbannya. Taib, ini mahalul khilaf di kalangan para ulama. Taib, sebagian para ulama merojihkan lari ke ibadah yang la tataba'at, sebagian ulama menjadikan ibadah yang sifatnya tataba'at. Bisa difahami ya? Naam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, dari kewajiban para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila seseorang itu tidak mampu untuk melakukannya, maka dia diganti dengan yang lainnya. Misalnya wudu. Wudu. Wudu adalah hukum asalnya dengan menggunakan air. Tetapi hukum asalnya dia menggunakan air. Nah, ketika dia tidak mendapatkan air, maka diganti dengan apa? Diganti dengan bertayamum. Ada badalnya, ada penggantinya. Nah, kalau seandainya juga dengan tayamum dia tidak mendapatkannya, dengan tayamum dia tidak ada, ya misalnya tidak ada debu, ruangnya sangat steril, debunya nggak ada dan lain sebagainya, maka sudah. Fattaqullaha mastata'tum di sini. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebatas kemampuan yang
engkau bisa lakukan, maka cukup bagi engkau sholat tanpa berwudu dan tanpa bertayamum ketika engkau tidak mendapatkan apa-apa. Karena badal yang paling terakhir, pengganti yang paling terakhir, debu pun tidak punya, maka tetap dia sholat di sini. Tapi misal juga ada kafaroh, ya kafaroh. Seseorang ketika dia mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan, ya maka kewajiban yang harus dia lakukan adalah membayar kafaroh. Kewajiban yang pertama, dia memerdekakan budak. Kewajiban yang kedua, dia berpuasa berturut-turut selama 60 hari, 2 bulan. Ketika juga kemampuan itu tidak punya, maka dia harus memberikan makanan kepada 60 fakir miskin. Adapun kafaroh bagi orang yang membunuh, yang pertama ketika dia membunuh dengan sengaja, dia wajib untuk membayar apa? Memerdekakan budak. Ketika dia tidak mampu memerdekakan budak, maka wajib untuk dia berpuasa. Nah, kalau seandainya dia tidak wajib berpuasa, apakah dia memberikan makanan kepada 60 orang miskin? Tidak. Ya, kafaroh dalam membunuh tidak bisa dikiaskan kepada kafaroh yang mendatangi istri siang hari bulan Ramadan. Nah, ketika seseorang tadi dia tidak mampu untuk berpuasa dalam kondisi misalnya dia sakit, dia tidak mampu berpuasa, maka tidak ada keharusan bagi dia untuk lari yang ketiga memberi makan 60 orang miskin karena itu tidak ada dalilnya, tetapi itu badal masih menjadi hutang untuk dirinya. Masih ada hutang. Hutang harus dia bayar. Kapan dia punya kemampuan, dia sembuh, kemudian dia mampu untuk berpuasa, maka wajib bagi dia berpuasa dalam kondisi seperti itu. Nah, begitu juga dengan hal yang kita sebutkan tadi. Seseorang yang dia mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan, ya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dia tidak mampu merekakan budak. Kemudian dia tidak mampu berpuasa. Demikian juga dia tidak mampu untuk memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Namun kapan dia punya kemampuan uang nantinya untuk memberikan nafkah, memberikan makanan kepada 60 orang miskin, maka wajib untuk dia berikan. Taib, bisa difahami ya? Kaidah apa yang kita sebutkan tadi, walaysa wajibun nambilak tidari. Tidak ada kewajiban ketika seseorang itu tidak mampu untuk melakukannya. Taib. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh, wala muharramun matirarin. Tidak ada sesuatu yang haram ketika dalam keadaan darurat. Baik. Berarti kalau kita bahas tentang permasalahan haram, ya, ini sesuatu yang sudah kita maklumi sebagian besarnya. Apa yang namanya haram? Kemudian bab yang kedua adalah al-ittira, darurat. Di sana ada yang namanya hajat, ada yang namanya darurat, ada yang namanya adalah untuk memperindah. Nah, 3 hal ini perlu untuk kita memahaminya. Jangan sampai kita memakai kaidah, nah, tidak ada sesuatu yang diharamkan yang itu sifatnya adalah darurat. Ya, Allah dalam bahasa Al-Quran menyebutkannya adalah ad-darurah. Famanitturra ghairu bagin wala 'adin fala itsma 'alaih. Famanitturra, ketika seseorang sudah dalam keadaan terpaksa, ya dalam keadaan terdesak, ya dan kemudian dia melakukan perkara yang haram, selama dia itu tidak berlebih-lebihan, maka tidak ada dosa baginya. Itu kaidah. Nah, disinilah kemudian kita harus memahami antara darurat dengan hajat atau dengan cuman sekadar memperindah. Ya, saya meminjam uang di bank, saya tahu riba itu haram, saya tahu. Tapi saya punya keperluan. Ya, rumah saya kamarnya itu ya hanya ada 3 kamar. Jadi anak saya ya tidurnya itu agak kurang nyaman. Jadi makanya saya pinjam uang di bank ya untuk membeli tanah di samping rumah saya sehingga saya bisa menambah kamar di rumah saya supaya anak saya ada kenyamanan tidurnya. Ini teman-teman, ini darurat, apa hajat, apa memperindah sesuatu, cuman zina, perhiasan. Mana di antara tiganya?
Saya ingin bertanya, mungkin ada yang bisa menjawab supaya tidak terlalu tegang pengajian kita, biar relax sedikit sebelum saya Darurat, jelaskan. Darurat ya. Ustaz. Mem- Nah, yang lain Memperindah, memperindah. memberi. Baik, ada yang lain? Hajat, Ustaz. Hajat. Baik. Jadi ada yang jawab darurat, ada yang jawab darurat, ada yang jawab memperindah. Nah, disinilah ingin kita bahas di malam ini, ya, kaidah yang disebutkan oleh para ulama, tidak ada sesuatu perkara yang diharamkan ketika itu bentuknya adalah darurat. Baik. Di sini kata Syekh, la muharramun matirari. Ya, tidak ada perkara yang haram ketika seseorang itu dalam keadaan darurat. Dan sebagian para ulama fuqaha, mereka menyebutkan kaidah ad-darurat tabihul mahdurat. Bahwasanya perkara-perkara yang haram itu, atau perkara-perkara darurat itu, ya, membolehkan sesuatu perkara yang diharamkan. Ya, ad-darurah yang dimaksud dengan darurah di sini adalah ad-darurah ma yalhiqul 'abdu dararun bitarki bihayth la yakumu ghairu maqamah. Ad-darurat adalah ketika seseorang mendapatkan kemudaratan untuk dirinya, untuk hartanya, ya, yang apabila dia meninggalkannya itu dan tidak ada sesuatu perkara yang lain yang bisa menggantikan, ya, perkara tadi. Di hadapannya ini ada bangkai. Bangkai itu haram untuk dimakan. Dia nggak boleh makan. Tapi kalau seandainya dia tidak memakan bangkai ini, akan terjadi kemudaratan pada dirinya. Nyawanya bisa melayang. Dia bisa mati. Maka dalam kondisi seperti ini, boleh bagi dia makan bangkai tadi. Ini satu, boleh. Ya, karena nggak ada sesuatu lagi yang menggantikan dia. Tapi kalau misalnya di sana ada buah-buahan, di sana ada sayur-sayuran, ya, tapi sayurnya kurang enak. Tapi bisa menghilangkan kemudaratan dari dirinya. Buahnya pahit, buahnya nggak manis. Tapi bisa menghilangkan kemudaratan dirinya. Maka nggak ada, tidak boleh bagi dia memakan perkara yang haram tadi karena punya pilihan yang lain. Ya, kaidahnya tadi, seseorang itu akan mendapatkan kemudaratan yang apabila dia meninggalkan sesuatu tersebut dan tidak ada sesuatu yang menggantikan hal yang haram tadi. Cuman dia aja saja ada. Nah, yang kedua, tidak boleh bagi dia berlebih-lebihan. Ya, hanya sebatas untuk menghilangkan kemudaratan yang ada pada dirinya. Ya, misalnya, ya, di depannya itu ada babi. Ada babi. Tidak ada makanan lain kecuali babi. Ya sudah, ini supaya babinya lebih lezat, lebih enak, lebih lahap kita makan. Ya, bagaimana kalau kita cari bumbu misalnya, cari kecap, cari cabai dan lain sebagainya. Ada cabai, ada kecap. Tapi cabai ini kalau saya makan tambah mati saya. Nah, kalau tapi cabai ini saya pakai di babi ini semakin lezat untuk kita makan. Maka nggak boleh. Ini sudah berlebih-lebihan. Atau dia makan dalam keadaan sudah sampai muntah saking kenyangnya. Itu juga nggak boleh. Atau yang ketiga, di hadapannya ada babi, bangkai babi, yang satunya lagi ada bangkai rusa. Mana harus diambil? Diambil yang paling ringannya. Diambil bangkai rusa tadi. Karena rusa secara hukum asal adalah halal, dan kemudian haramnya hanya satu sisi, yaitu bangkai. Tapi kalau babi, haramnya dua sisi. Zatnya itu sudah haram, dan ditambah lagi bangkai. Tapi itulah kaidah yang Allah sebutkan, famaniturra ghairu baghin wala adin fala itsma alaih. Ya, tidak berlebih-lebihan dalam dia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, maka tidak ada dosa baginya. Baik, ini namanya ad-darurah. Adapun, ya, al-hajah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, al-hajah adalah al-iftiqar ila syai' alladhi idza tawaffara lil insani rafa'ul haraj wal masyaqqah. Taib. Kebutuhan manusia kepada sesuatu yang apabila kebutuhan tadi itu dia dapatkan, maka akan menghilangkan darinya beban hidupnya hilang.
Ya, tetapi beban hidupnya itu tidak sampai membuat dia mati. Atau tidak sampai memudaratkan dirinya, kemudian dia berpenyakit, atau bisa menghilangkan hartanya. Ya, hanya sekedar untuk menghilangkan sedikit beban hidupnya. Nah, masalah rumah tadi, ya itu kan cuman masalah sifatnya hajat. Hajat atau tidak? Sifatnya hajat. Anaknya bisa tidur di ruang tamu. Ya betul. Dia nggak senyaman ketika dia tidur di kamar. Dia nggak senyaman ketika dia masih punya kamar masing-masing. Iya, itu cuma bicara kenyamanan saja. Maka pembahasan yang kita sebutkan tadi adalah hajat. Maka hajat tidak boleh dimasukkan kepada kaidah. Ya, tidak ada sesuatu perkara yang haram ketika itu bentuknya darurat. Karena ini hajat. Ya, hajat seseorang tidak boleh melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Apalagi yang bentuknya adalah zina, perhiasan. Rumahnya, kamarnya sudah cocok masing-masing setiap orang. Cuman pengen pasang airdrop lagi di kamarnya. Kemudian mungkin ada pernak-pernik lagi. Ada cat lagi yang perlu dicat. Atau mungkin pakai wallpaper yang lebih menarik. Atau mungkin pakai hal-hal yang memperindah kamar. Ya, saya ini butuh hal yang seperti itu. Jadi saya pinjam uang dengan cara riba, ya ini kan halal karena saya butuh. Nggak bisa. Kalau kita bicara butuh, semua orang butuh. Jadi nggak ada lagi yang haram. Saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Ya, jadi zina itu tidak boleh menghalalkan apa yang haram. Hajat juga tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkan. Tetapi yang dibolehkan di sini adalah sifatnya ad-darurah. Apa sifatnya? Ad-darurah. Yang apabila dia tidak menggunakannya, maka akan bisa memberikan mudarat untuk dirinya. Seseorang sekarang punya kartu kredit, teman-teman semuanya. Ya, kemudian orang beralasan sih ini punya kepentingan yang sangat besar dengan kartu kredit ini. Sehingga kita tahu dalam sistem kartu kredit, kita boleh memakai uang yang ada di kartu kredit tersebut ada limitnya 50 juta, ada 100 juta, 150 juta, 200 juta. Itu limitnya. Jadi uang dia dulu kita pakai, nanti kita bayar sama persis seperti berapa yang kita pakai. Tetapi ketika kita tidak membayar dari waktu yang telah ditentukan, maka dia akan mendenda kita. Ya, didenda. Setiap hari denda naik. Maka itu riba itu sendiri, riba jahiliyah. Jelas ini hukumnya adalah haram. Nah, kemudian dia menggunakan kartu kredit tadi ada keperluan. Keperluannya apa? Untuk memudahkan saya. Kalau saya keluar negeri, saya pakai kartu kredit itu mudah. Tapi kalau saya pakai kartunya debit, ada Visa dan lain sebagainya, terkadang terlalu banyak pemotongan. Nah, sekarang pemotongan itu apakah memudaratkan Anda? Iya. Nah, begitu juga tanpa kartu kredit tadi, apakah akan membuat mudoror bagi Anda? Hilang nyawa Anda, hilang harta Anda, dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya memang kondisinya itu tidak bentuknya darurat, maka tidak boleh seseorang di sini menggunakan kartu kredit. Tidak boleh dia menggunakan kartu kredit. Nah, begitu juga misalnya seseorang menyimpan uang di bank. Ya, menyimpan uang di bank, ini perkaranya adalah hal yang tidak dibolehkan, hukumnya haram. Karena apa? Karena ada sistem riba di sana. Ada unsur ribawi di sana. Tetapi kita tidak punya jalan untuk menyimpan harta yang kita punya, kecuali dengan cara bank. Dan kita juga tidak bisa mentransfer uang ke anak kita atau kemana yang butuh kita bayar, kecuali dengan cara seperti ini. Jadi permasalahannya itu bukan hanya lari kepada nyawa ya, tapi juga lari tidak ada jalan lain. Kan nggak mungkin seseorang yang transfer uang dari Aceh ke Jakarta, dia naik pesawat, ini ya uang 1 juta ya, ini ya uang 500.000 ya, ini uang ya 5 juta ya, ini uang 10 juta ya. Dia berangkat dari Aceh ke Jakarta, dari Jakarta ke Aceh, atau misalnya kemana. Nah, itu tentunya sesuatu nggak bisa lagi cara manusia melakukannya, kecuali dengan cara mentransfer. Dia harus melalui jalur bank. Maka dalam kondisi seperti ini, kita kembali kepada kaidah sebelumnya, kita ambil mudarat yang paling ringan. Ya, ini ada bank A, ada bank B. Bank B ini mudaratnya itu jauh lebih ringan daripada bank ini. Atau di bank ini, dia punya transaksi A, transaksi B, transaksi C, transaksi D. Maka kita memilih mana transaksi A, B, C, D yang paling ringan.
Ya, sisi kemudorotannya. Tapi bisa difahami para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, kemudian di bait yang terakhir, wa kullu mahdhurin ma darurati biqadri ma tahtajuhu ad-darurah. Nah, setiap perkara yang haram tadi boleh dilakukan ketika di situ ada daruratnya. Dan daruratnya itu harus sebatas ya hajat tingkat darurahnya tadi. Seperti yang kita sebutkan. Ya, di depannya ada bangkai kambing, ada bangkai babi, maka dia pilih yang paling ringan dari bangkai babi tadi. Bangkai kambing tadi. Ya, dan yang kedua, dia cukup memakan dari bangkai babi tadi sesuatu yang bisa menghilangkan kemudaratan darinya, tidak bentuknya berlebihan. Kemudian ada pembahasan para ulama di sana, apakah boleh ya seseorang bungkus. Ini misalnya perjalanannya masih panjang. Ya, perjalanannya itu masih panjang. Ya, ini kemungkinan 2 hari lagi kita sampai. Ya, sementara di depan kita tidak tahu kita punya makanan ataukah tidak punya makanan. Ya, sementara kita masih punya babi misalnya 3 kilo lagi di tangan kita ini. Ya, sementara yang sudah kita nikmati sudah menghilangkan kemudaratan dari kita. Maka dalam kondisi seperti ini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, boleh dia membawa daging babi tadi kalau memang seandainya dikhawatirkan untuk ke depan dia tidak mendapatkan makanan. Ya, dan itu tidak menyelisih dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman iturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma 'alaih." Tapi kalau seandainya prediksinya dia bahwasanya 3 jam ke depan, 4 jam ke depan dia akan sampai ke tujuannya sehingga akan menghilangkan kemudarat, akan menghilangkan semua hal-hal yang dia khawatirkan tadi, dia akan mendapatkan makanan yang halal, dia akan mendapatkan minuman yang halal dan seterusnya, maka dalam kondisi seperti ini tidak perlu untuk dia bawa lagi. Nah, kemudian yang terakhir, ya sebelum saya melanjutkan, minuman keras. Orang yang dalam keadaan kehausan, yang kemudian dia tidak punya pilihan untuk menghilangkan haus tadi dengan cara minum khamar yang ada di depannya. Taib, minum khamar yang ada di depannya. Taib. Nah, dalam kondisi seperti ini, ilahnya di situ adalah untuk menghilangkan kemudaratan dirinya, yaitu hilangnya haus. Nah, disebutkan oleh para ulama bahwasanya khamar itu tidak bisa menghilangkan haus. Bahkan seorang minum khamar itu akan semakin menambah kehausannya. Maka dalam kondisi seperti ini, orang yang dalam keadaan darurat, dia tidak boleh minum khamar. Karena ilahnya adalah untuk menghilangkan kemudaratan, sementara khamar itu tidak bisa menghilangkan kemudaratan. Bahkan justru akan menambah kemudaratan dia. Tapi ini hal penting perlu untuk kita ketahui. Kemudian kata Syekh, saya baca apa yang disebutkan oleh Syekh, dan semua yang akan saya baca ini sudah kita jelaskan tadi. Kata Syekh, wala muharramun ma'tirari, disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin, wa hadza ma'na qaulil fuqaha ad-dururat tabihul mahdurat. Dan ini adalah ucapannya para fuqaha, perkara yang darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Turfaul ithmu an sahibiha, yaitu diangkatnya dosa dari pelakunya. Illa annal muharrama yasiru mubahan fi dzatihi. Bukan menunjukkan bahwasanya perkara yang haram itu berubah menjadi mubah secara zatnya, tidak. Ya, dia tetap haram, zatnya haram. Tapi kondisi dialah yang menjadi boleh untuk dia menikmati yang haram tadi. Nah, kalau seandainya ada yang bertanya, setiap sesuatu yang diharamkan oleh Allah pasti ada mudaratnya. Kita makan babi pasti ada mudaratnya. Kita makan bangkai pasti ada mudaratnya. Ya, apa saja yang Allah haramkan pasti ada mudaratnya. Nah, ketika kita makan tadi pasti akan menjadi dampak jelek buat kita. Maka kita menjawab, yang mengharamkan adalah Allah, dan yang menghalalkan dalam kondisi darurat adalah juga Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di tangannya lah segala manfaat, dan di tangannya pula ada segala untuk menghilangkan kemudaratan.
Dari satu sisi Allah bisa memberikan kemudaratan pada babi. Dari sisi lain ketika dalam keadaan darurat Allah bisa memberikan manfaat kepada babi tadi untuk kita. Dan menghilangkan kemudaratan dari kita. Jelas ya? Jadi itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang mengaturnya. Taib, la anal muharram yasiru mubahan fi dhati fawa baqin ala tahrim lakin rufiyal ithmu an muta'ati li ajli darurah. Ya haram, yang halal, yang dia tetap hukumnya haram, tidak ada berubah hukumnya, tetap haram daging babi tadi, akan tetapi diangkat dosanya ya dikarenakan kondisinya dia mendapatkan ad-darurah. Kemudian kata Syekh di sini, wad-darurah disebutkan adalah ma yalhiqul abda dararun bitarkihi wa la yakumu ghairuhu maqamahu. Ini sudah kita baca tadi, yang apabila seseorang mendapatkan kemudaratan ketika dia meninggalkannya dan tidak ada sesuatu yang lain yang menggantikan perkara yang mudarat tadi kecuali hanya dia, maka boleh untuk kita menikmati. Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang menggantikan yang lain tadi, misalnya babi, di sana ada buah, ada sayur, ada dedaunan dan lain sebagainya yang bisa menghilangkan mudarat dari dia, maka tidak boleh di sini dia makan babi. Tapi kemudian kata Syekh, fadaruratu tajma'u amrain. Darurat itu terkumpul pada dua perkara. Yang pertama adalah adanya doror, ya ketika dia meninggalkannya. Yang kedua, tidak ada sesuatu yang lain yang menggantikan perkara yang mudarat tadi. Tidak ada. Itu baru dikatakan doror. Dan berbeda dengan yang sifatnya hajah kita sebutkan tadi, dan beda dengan sifatnya zina. Cuman sekedar mempercantik, memperindah. Cuman sekedar mata kita jadi senang melihatnya. Itu namanya zina. Wal ma'dhunu tatanawalu inda dururah minal mahdur wal muharramu ma kana biqadri al-haja wal maqsud fi qawli an-nadhim wa kullun mahdurin ma'a dururah biqadri ma tahtajuhu ad-dururah. Dan sesuatu yang dibolehkan seseorang menikmati atau makan hal yang haram, yaitu sesuai dengan hajat, kadar hajat yang dia butuhkan. Dan dialah maksud ucapannya nazim, wa kullu mahdhurin ma'a dururah. Setiap perkara yang mahdur itu boleh ketika ada daruratnya, biqadri sesuai dengan ma tahtaju ad-dururah. Apa yang dibutuhkan dari hal darurat itu yang bisa menghilangkan daruratnya. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini, fala yajuzu lil 'abdi ziyadah ala qadril hajati idza tarra li daf'i daruratihi bitanawuli muharramin. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk dia menikmati hal yang haram tadi di atas batas hajat. Ya, untuk menghilangkan kemudaratan tadi. Enggak boleh di atas hajatnya, hanya boleh di batasan hajat tadi. Fayatanawalu minal muharram biqadri dafi dururatihi. Dan hanya saja dia boleh menikmati atau memakan hal yang haram tadi sebatas untuk menghilangkan kemudaratan. Famazada ala hajatihi, dan ketika itu adalah untuk, dan apabila sudah menambah dari hajatnya fi daf'i darurah, untuk menghilangkan kemudaratan, fa innahu baqin ala tahrim, maka perkara yang sifatnya darurat itu tetap hukumnya haram. Babi tadi tetap haram, bangkai tadi tetap haram, tidak berubah hukumnya menjadi halal. Kaman ausyaka alal halakah, sebagaimana seseorang khawatir dia akan mati atau dia akan mudarat li faqdi ta'am, ya hilangnya makanan darinya, fa asaba ta'aman haraman, kemudian dia mendapatkan makanan yang haram, fa innahu yatanawalu minal muharram, maka boleh dia menikmati perkara yang haram tadi, ma tabqa bihi nafsuhu, apa yang bisa menahan dirinya agar dia bisa hidup, ya, duna ziyadah ala dhalik mimma yufdi ila syab'i. Tidak boleh sampai menambah kadarnya dia membuat dia kenyang. Nggak boleh sampai dia kenyang. Tapi hanya untuk menghilangkan kemudaratan pada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Dengannya selesailah pembahasan kaidah kita. Dan insyaAllah pada pengajian selanjutnya kita lanjutkan kaidah wa tarjil ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini. Nam wal aslu fi miyahina at-tahara wal ardi wal thiyabi wal hijarah wal aslu fil ibda'i wal luhumi wal nafsi wal amwalil ma'sumi tahrimu hatta yaji'ul hillu fafham hadaka Allah ma yumallu
wal aslu fi ibadatina al ibaha hatta yaji'a sariful ibaha wa laysa masyru'an minal umuri ghairul ladzi fi syar'ina madhkur. Ini insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat kita semuanya dan bisa kita amalkan dengan baik dalam keseharian kita, karena ini muamalah kita yang kaidah-kaidah fikih yang penting, yang aplikatif bisa kita aplikasikan dalam keseharian. Baik, para jemaah ikhwan dan akhwat yang semoga Allah muliakan, kita memasuki sesi tanya jawab. Kita ada beberapa menit untuk tanya jawab bersama Ustadz. Jika ada yang ingin bertanya langsung bisa tekan tombol raise-nya, kemudian yang ingin pertanyaan dibacakan oleh kami bisa dikirimkan melalui chat kepada Ana ya, atas nama BM Jumat, nanti akan Ana bacakan di Ustadz. Baik, Ustadz, pertanyaan pertama, Ustadz, mendekati bulan Ramadan, Ustadz Afwan di luar tema, ada pertanyaan, apa saja Ustadz hari-hari yang penting atau hari-hari yang sejarah yang ada di bulan Ramadan ini, Ustadz? Baik. Hari yang paling bersejarah, ya bahkan ini hari yang paling mulia di bulan Ramadan adalah hari diturunnya Al-Quranul Karim. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim. Ya, tidak ada hari yang paling agung, tidak ada sejarah yang paling besar melebihi dari sejarah diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan-bulan yang lainnya beliau fokus dan konsentrasi dengan Al-Quranul Karim, dan ketika masuk bulan Ramadan sebagaimana dikhabarkan, ya setiap malamnya malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beliau Al-Quranul Karim. Ya oleh karena itu ternukilkan dari para salaf kita terdahulu, karena memang bulan Ramadan adalah bulan qiraatul Quran. Ada sebagian mereka yang mengkhatamkan Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan. Ada sebagian mereka di awal bulan Ramadan mereka mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Dan ketika masuk 10 akhir bulan Ramadan mereka mengkhatamkan Al-Quran setiap malam sekali. Ya, karena malam ini atau hari-hari ini seseorang difokuskan dengan ibadah yang khusus, dan ibadah yang paling khusus adalah qiraatul Quran. Dan juga sejarah di zaman kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi sebuah peperangan besar yang itu terjadi di bulan puasa. Ya, di antara, saya lupa antara perang Uhud dan perang Badar, ya, itu dua perang, satu di antara keduanya terjadi di bulan Ramadan, dan subhanallah, yaitu merupakan sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama Nabi, ya membela agama Allah, dan terjadi di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Sudah ada yang angkat tangan di sini, Ummu Ammar. Kami silakan Ummu Ammar bisa bertanya langsung pada Ustaz. Fadhali. Ya, Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustadz Agung. Jazakumullahu khairan Ustadz. Barakallahu fikum Semoga Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat Ustadz dan keluarga dimanapun berada, dan mudah-mudahan kita bisa disampaikan kepada Ramadan yang akan datang ini dengan kondisi yang terbaik. Ya Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan kaidah juga, tetapi tidak bisa memutuskan sendiri. Mohon nasihatnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak kami baru menikah dan mereka masih pasangan muda yang terpisah jauh, satu di Amerika dan satu di Indonesia. Yang jadi pertanyaan, untuk menghindari zina, apakah boleh hubungan suami istri LDR ini dengan masturbasi, dengan membuka video atau video call
antara suami istri ini, Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Baik, pertama para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran dan Islam telah memberikan solusi untuk menghindari fitnah dari perzinaan atau hal-hal yang lainnya, maka ya dengan nikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Man istaya masyarul syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj." Wahai anak muda, ketika kalian itu sudah mampu untuk menikah, yaitu secara finansial, maka hendaknya kalian menikah. Yang itu adalah untuk menjaga kemaluan kalian, ya, dan itu akan lebih dekat tentunya kepada ketakwaan ketika seseorang itu melakukan pernikahan. Nah, ketika tidak bisa dihindari, ya, perpisahan tadi karena kasus A dan B, maka semaksimal mungkin ya seseorang menjaga dirinya. Dan Nabi SAW telah memberikan juga arahan ketika seseorang tidak mampu untuk berpuasa, maka solusi yang kedua untuk bisa menahan syahwatnya dan tidak menggelora syahwatnya agar dia itu ya berpuasa. Ini solusi yang kedua diberikan oleh Nabi SAW. Dan yang idealnya ya seseorang hendaknya dia tinggal dengan pasangan hidupnya. Ya, dan dia lebih baik mendapatkan pekerjaan yang biasa, pekerjaan yang mungkin hanya bisa mencukupi kebutuhan dia sehari-hari, tanpa ada tabungan tapi dia bersama dengan keluarganya, jadi bisa mendidik istrinya, jadi bisa menjaga syahwatnya dan lain sebagainya, maka itu hal yang paling terbaik dan hal yang paling ideal. Namun ketika kondisinya adalah seperti yang disebutkan tadi, wallahu a'lam bishawab, dari hal yang saya ketahui dari fatwanya para ulama, tidak ada masalah seorang suami onanikan oleh istrinya. Ya, tidak ada masalah untuk dia menonanikan istrinya. Dinonikan oleh istrinya. Tapi kalau kondisinya yang ditanyakan tadi, si suami dia onani sendiri. Dia tidak dinonikan oleh istrinya. Maka wallahu a'lam bishawab, ya, perkara onani adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian ulama mereka mengatakan boleh, dan ada sebagian para ulama mereka mengatakan terlarang hukumnya. Di antara dalil yang mereka sambutkan yang bisa menghilangkan syahwat seseorang, pertama dengan dia berpuasa, yang kedua dengan cara dia melakukan onani. Dan Nabi SAW ketika menyarankan kepada para pemuda menikah dan kemudian mereka tidak mampu menikah, Nabi SAW tidak memilih onani, tetapi Nabi SAW memilih berpuasa. Sementara antara onani dengan puasa, onani itu lebih mudah daripada berpuasa untuk menahan syahwat. Tetapi Nabi tidak memilih onani ini sebagai jalan keluar. Nah, ketika ini adalah sesuatu yang nggak dipilih oleh Nabi SAW, yang sudah menjadi kebiasaan Nabi memilih yang paling mudah, dan yang paling mudah tidak dipilih oleh Rasulullah, sehingga para ulama menghukumi ini hukumnya tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan. Tapi kalau seandainya seorang istri, seorang suami, dia video call, kemudian dia melihat apa yang dia lihat dari istrinya atau dari suami, maka tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah seperti saya sebutkan tadi, onani, walaupun itu ada terjadi khilaf di kalangan para ulama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz. Pertanyaan yang kedua Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seandainya puasa Ramadan jatuh di hari Selasa, kemudian kami biasa puasa Senin Kamis. Apakah hari Seninnya kami masih bisa berpuasa di bulan Sya'ban ini, satu hari sebelum Ramadan? Jazakumullahu khairan atas jawaban Ustadz. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus sekali. Pertama, satu hari atau 2 hari bulan Ramadan dikenal dengan Yaumus Syak, hari keraguan. Maka Nabi SAW mengatakan, la tuqaddimu Ramadan, jangan kalian mendahului Ramadan dengan 1 hari atau 2 hari berpuasa ya sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya, sampai di sini menunjukkan kepada kita larangan dari Nabi SAW seseorang berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan sebagian ulama mengatakan hukumnya haram karena asal dari larangan itu adalah haram. Namun ada lanjutannya, kata Nabi SAW, kecuali
Seseorang yang kebiasaannya dia sudah berpuasa, maka dia lanjutlah untuk berpuasa. Sehingga para ulama, mereka mensyarah hadis ini, larangan puasa 1 hari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan adalah puasa untuk berjaga-jaga. Jangan-jangan sudah masuk bulan Ramadan. Ya, nah saya inisiatif untuk berhati-hati, saya berpuasa 1 hari atau 2 hari. Ya, misalnya di Indonesia kadang-kadang terjadi khilaf antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Jadi saya ambil inisiatif, saya berpuasa 1 hari atau 2 hari. Kalau Muhammadiyah yang benar, saya bersama Muhammadiyah. Kalau seandainya pemerintah yang benar, saya bersama pemerintah. Saya ambil jalan tengah, saya nggak mau ribut-ribut. Maka ini hal yang hal yang dilarang dan hukumnya haram. Ini menunjukkan kepada kita, ya sesuatu itu nggak boleh diterka-terka, nggak boleh dipakai logika kita. Ya, karena seseorang berpuasa dengan maksud dan tujuan untuk berjaga-jaga, jangan-jangan bulan Ramadan sudah sampai, itu hukumnya haram, hukumnya sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi, kecuali seseorang yang memang dia sudah berbiasa berpuasa Senin Kamis atau berpuasa Daud dan kemudian puasa Daud atau Senin terjatuh pada 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka dalam kondisi seperti ini tidak masalah untuk dia berpuasa. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang selanjutnya ini Ustadz, mohon maaf pernah ditanyakan tetapi masih agak bingung. Jadi kalau Ustadz berkenan untuk menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengenai tadi darurat atau tidak daruratnya, bagi orang yang tidak berilmu atau kurang berilmu, sepertinya agak sulit menentukannya. Hal ini terkait dengan duduk di dalam mobil Ustadz. Seandainya kita punya pekerjaan dan tempat kerjanya itu jauh, jadi memang setiap hari bolak-balik pakai mobil. Dan di situ ada waktu asar ketemu maghrib Ustadz. Apakah kita boleh duduk di dalam mobil sholat? Atau bagaimana daruratnya sehingga boleh duduk di dalam mobil untuk sholat Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Baik, pertama tadi kita sudah menyebutkan kaidah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebatas kemampuan yang bisa engkau lakukan. Taib. Nah, berdiri dalam salat itu merupakan rukun daripada rukun salat. Tidak boleh seseorang tidak berdiri dalam salatnya karena itu sebuah kewajiban. Namun, kewajiban ini berlaku ketika dia punya kemampuan. Kalau seandainya dia tidak punya kemampuan untuk berdiri sholat, apakah dia sakit tidak mampu berdiri? Atau misalnya dia dalam keadaan berkendaraan dan mobilnya itu macet dan dia tidak bisa parkir dan dia tidak bisa berhenti dan dia tidak mendapatkan masjid di depannya, ya, dan kemudian diperhadapkan kepadanya dia sholat dalam keadaan duduk dalam mobilnya atau dia menunggu sampai waktu dia tiba di rumah. Nah, kalau seandainya dia menunggu sampai waktu tiba di rumah, waktu sholat asar itu sudah habis, maka di sini seseorang fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah dia kepada Allah sebatas kemampuan yang dia ketahui yang dia bisa lakukan. Maka dalam kondisi seperti ini tidak ada kewajiban ketika seseorang tidak punya kemampuan, maka sholat dalam keadaan berdiri tadi harus dia lakukan, namun kondisinya dia tidak bisa parkir mobilnya, tidak berhenti, maka dalam kondisi seperti ini boleh dia sholat dalam keadaan duduk. Ya, namun kalau seandainya ada cara dan jalan untuk dia bisa menghentikan mobilnya atau dia parkir di jalan dan kemudian dia sholat di mana dia bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka itu harus dia lakukan. Karena kaidah yang kita sebutkan tadi sifatnya darurah, ketika tidak ada sesuatu yang lain yang bisa menggantikannya dan dia sudah terdesak pada titik itu. Tapi kalau seandainya ada sesuatu hal yang bisa dia gantikan, dia nggak sampai ke masjid, tetapi dia bisa sholat di pinggir jalan, ya dalam keadaan dia berdiri, maka itu dilakukan. Tapi kalau tidak ada, ya sudah, dia sholat dalam keadaan duduk. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, Ustadz masih ada 2 pertanyaan, boleh Ustadz? Kalau Ana boleh, tapi kembali ke Mas Agung, moderator Ustadz Agung. Mungkin kita saling dulu gantian dengan yang lain. Iya, boleh. Ya, supaya kita bagi-bagi waktu. Ya. Iya. Nanti kita kembalikan ke Muammar lagi ya. Jazakumullahu khairan. Iya Ustadz. Baik, barakallahu.
Baik Ustaz, pertanyaan ada dari salah satu jemaah yang masuk lewat chat ke Anda Ustaz, di luar tema afwan Ustaz. Sendiri pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bolehkah melatih anak usia 7 tahunan untuk ibadah puasa setengah hari sampai zuhur atau minum makan di waktu zuhur, kemudian lanjut puasanya lagi sampai maghrib seperti yang sudah dilakukan kebanyakan masyarakat kita Ustaz. Apakah dibenarkan melatih ibadah seperti itu Ustaz? Jazakallah khairan. Baik. Nah, dibolehkan dan dibenarkan, dan itu di luar dari kaidah yang kita sebutkan tadi. Kaidah yang kita sebutkan tadi, puasa adalah ibadah yang la tataba'at. Ketika sebagiannya rusak, maka rusak seluruhnya. Itu berlaku bagi orang yang sakit, yang dia memang tidak mampu berpuasa, ya, atau orang yang dia sudah melakukan perjalanan safar, maka boleh dia berbuka puasa di detik itu juga. Namun beda halnya ketika seorang anak yang dia ingin berlatih untuk berpuasa. Ya, dan dia tidak ada kewajiban untuk menyempurnakan puasanya. Tidak ada kewajiban karena dia belum balik. Maka dalam kondisi seperti ini tidak ada masalah orang tua mendidik anaknya untuk berpuasa. Bukankah Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, anak umur 7 tahun diajak untuk sholat dan 10 tahun dia tidak sholat maka dia dipukul. Nah, anak umur 7 tahun dia belum balik tapi sudah dilatih untuk sholat. Ya, anak 10 tahun juga belum balik tapi dipukul, diingatkan dia untuk sholat. Nah, konteks hadisnya Rasulullah SAW di sini bukan hanya perkaranya hanya sholat saja, tapi apa saja yang itu bentuknya adalah sebuah kewajiban, maka tidak ada masalah orang tua untuk mendidik anaknya dengan kebaikan tadi, dengan ketaatan tadi sebatas kemampuan yang bisa dilakukan. Begitu juga masuk dalamnya menutup aurat, anaknya perempuan sudah dilatih untuk memakai jilbab dari kecilnya, dilatih untuk punya rasa malu dengan laki-laki yang bukan mahramnya, sehingga ini akan memberikan efek yang baik ketika dia tumbuh dewasa atau ketika dia balik. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Kita kembalikan lagi ke Ummu Ammar. Silakan Ummu Ammar. Masya Allah, ya jazakumullah khairan Ahli Agung, Ustadz Agung. Ya Ustadz, ini pertanyaannya tentang kaidah juga Ustadz. Pertanyaannya adalah begini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. apakah boleh kalau di Amerika ini memang sepertinya harus memiliki bank account Ustadz, karena banyak transaksi harian atau pembayaran bil-bil setiap bulannya melalui ATM atau melalui online banking Ustadz. Dan itu memang udah zaman ke zaman Ustadz. Jadi kita atau kami di sini membuka bank bertujuan untuk hal tersebut. Kemudian Ustadz, yang ditanyakan adalah ketika ada dana bunga, dana riba ini, kami mengerti ini tidak bisa dipakai. Apakah boleh dana riba ini kita kumpulkan Ustadz? Maksudnya karena dapatnya kan sedikit ya Ustadz. Jadi kalau dikeluarin sedikit itu kurang bukan merepotkan, tapi iya kurang afdol. Jadi mendingan dikumpulin terus sekalian dikeluarin. Apakah itu bisa Ustadz? Misalnya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Kemudian Ustadz, terkait dengan ini, pertanyaan yang kedua dengan topik yang sama, apakah boleh misalnya bercita-cita begini Ustadz, menaruh uang di bank justru supaya dapat bunga, tapi biar bunganya itu kita hibahkan misalnya di Indonesia untuk bangun jalan, kan mereka perlu uang. Nah, daripada nggak diambil kesempatan itu, mendingan mau diambil. Apakah ini diperbolehkan Ustadz? Jazakumullahu khairan atas jawaban Ustadz. Baik, Masya Allah. Baik, jadi pertanyaan pertama dan pertanyaan yang kedua itu saling berketerkaitan. Tidak boleh seseorang menyimpan uang di bank dengan maksud dan tujuan supaya dia mendapatkan bunga. Tidak boleh itu dilakukan, ya, karena kaidahnya seseorang berusaha untuk mencari tabungan yang tabungan itu yang paling ringannya. Ya, kalau di Indonesia saya nggak tahu di Amerika, kalau di Indonesia itu ada tabungan-tabungan yang memang boleh itu tidak ada bunganya. Namun kalau seandainya tabungannya itu memang tidak bisa kita elakkan dan itu bukan kita cari, ya, dan dia memang ada bunganya, maka dalam kondisi seperti ini tidak ada masalah bunga itu diambil, dikumpulkan dan kemudian diberikan kepada hal-hal yang sifatnya positif. Ya, walaupun sebagian para ulama mereka menyebutkan kepada bentuknya hal-hal yang dihinakan, misalnya
masih jalan raya, toilet, lapangan, dan lain sebagainya. Namun sebagian para ulama yang lain, mereka punya pandangan bahwasanya uang riba itu adalah haram untuk yang melakukannya. Tidak boleh dia menikmati dari bunga tadi. Tetapi ketika pihak kedua yang dia tidak langsung berhubungan dengan bank, maka hukumnya halal untuk diberikan uang bunga riba tadi. Ya, apakah untuk kebutuhan dia, apakah untuk apapun dia lakukan, halal hukumnya. Ya, ini pendapat sebagian para ulama. Mereka berdalilkan dengan beberapa hadis, diantaranya adalah tentang harta rampasan perang. Harta rampasan perang adalah harta yang diambil dari orang-orang kafir, yang mana orang kafir mereka makan riba, mereka berjual khamar, mereka jual babi atau lain sebagainya dari hal-hal diharamkan dalam syariat. Namun ketika harta rampasan perang tadi berpindah kepada muslimin, maka hukumnya halal dan tidak dikhususkan untuk digunakan untuk A, B, C, dan D, tapi dinikmati oleh semua hal dan kondisi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama mereka mengatakan boleh harta riba itu diambil ketika memang tidak bisa kita hindari daripada harta tersebut, dan boleh dimanfaatkan kepada sifatnya hal yang terhinakan, dan boleh digunakan kepada hal yang lainnya sebagaimana kisah yang saya sebutkan tadi. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya Ustadz, pertanyaan terakhir. Nah. Ustadz, mohon nasihatnya apabila saya yang tidak punya ilmu sebelum ini mengimami sholat yang kebetulan suami saya adalah orang asing dan belum bisa bacaan sholat saat itu. Jadi yang menjadi imam adalah saya, dan saya tahu ternyahir bahwa itu adalah keliru. Bagaimana hukum sholat-sholat saya ya Ustadz? Karena itu berlangsung cukup lama, lebih dari 1 tahun. Dan apa yang harus saya lakukan? Jazakumullahu khairan. Tidak boleh bagi seorang istri dia mengimami, seorang wanita mengimami orang laki-laki. Tetapi sesuatu kesalahan yang telah dilakukan, ketidaktahuannya, maka yang berlalulah. Tidak perlu untuk dia mengulangi kembali sholatnya. Ya, sebagaimana datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW, dia sholat dalam keadaan tidak tumaninah, dia sholat dalam keadaan cepat. Ya, kemudian dia memberikan salam kepada Nabi SAW, dan Nabi berkata kepadanya, irji fasoli fa innaka lam tusolli. Kembalilah engkau untuk sholat, sesungguhnya engkau belum sholat. Kembali engkau sholat. Kemudian dia sholat lagi dalam keadaan cepat dia jalan tadi, dia sholat tadi. Kemudian Nabi mengatakan, irji fasoli fa innaka lam tusolli. Kembalilah engkau untuk sholat, sesungguhnya engkau belum sholat. Kemudian setelah sekian kali Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya, kalau kau ingin sholat, maka jangan kau berdiri dulu sampai, jangan engkau bangkit dulu rukumu sampai engkau sempurna rukunya. Jangan kau kembali dulu, jangan kau bangkit dari sujudmu sampai kembali lengkap sujudmu. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan kepada sahabat ini untuk mengulangi seluruh sholat-sholat yang dilakukan dalam keadaan tidak tumaninah pada waktu itu. Dan Nabi SAW hanya memerintahkan kepadanya untuk mengulangi sholat di waktu itu saja, tidak di semua seluruh sholat. Sehingga dengan hadis ini para ulama menerangkan dan menjelaskan ketika seseorang dia melakukan kesalahan-kesalahan dan lain sebagainya di dalam keadaan dia tidak tahu, maka ya tidak perlu untuk dia mengulangi sholat tadi. Wallah, bishawab. Masya Allah. Ya Ustadz, alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas jawaban-jawaban dan nasihat Ustadz. Barakallahu fiik. Saya Wafikum barakallahu wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Terima kasih juga pada Muhammad atas pertanyaan yang disampaikan pada Ustaz semuanya. Tentunya semoga bisa bermanfaat insyaallah untuk menanya secara pribadi dan juga untuk kita semua yang mendengar. Baik, kita lanjutkan. Ada satu pertanyaan Ustaz, boleh? Masih boleh Ustaz? Nah, silakan. Ya, insyaallah ini pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan satu yang masuk di chat Anda Ustaz. Menurut tema juga, penanya berkata, Ustadz, jika suami mentalak satu istrinya, kemudian sampai lewat masa iddah tidak dirujuk, apakah berarti mereka bukan suami istri lagi dan tidak boleh serumah lagi, Ustadz? Baik, Masya Allah. Pertama, kita ketahui dalam tolak itu ada namanya tolak ya bain, ada namanya tolak raj'i. Ketika seseorang mentolak istrinya dalam tolak yang pertama, ya, maka dia masih boleh serumah, ya, dan si suami masih wajib untuk menafkahi istrinya
sampai selesai masa iddah. Dan masa iddahnya adalah 3 kali masa haid. Nah, ketika 3 kali masa haid tersebut dan kemudian si suami tidak merujuk kembali dengan istrinya, ditolak yang pertama, maka itu sudah menjadi ajnabiyah untuknya. Itu sudah menjadi wanita yang bukan mahram untuknya. Maka tidak boleh lagi dia serumah, tidak boleh dia berkomunikasi apapun kecuali hal yang sifatnya hajat, seperti dia berkomunikasi dengan wanita-wanita yang bukan mahram untuk dirinya. Jelas ya, dia tidak boleh serumah sampai dia merujuk, dan rujuk ketika sudah habis dari masa iddah, dia harus dengan nikah yang baru, harus dengan mahar yang baru, dan juga hal-hal yang diwajibkan lagi dalam pernikahan tadi. Tapi kalau seandainya dia sudah tolak 3 kali, maka tolak 3 kali, ya ketika si suami sudah tolak 3 kali, maka dia tidak boleh kembali lagi kepada istrinya tersebut sampai dia menikah kembali. Ya, sampai wanita itu menikah kembali dengan laki-laki yang lain. Dan kalau seandainya dia cerai, baru boleh untuk dia kembali kepada suami yang pertama. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah sudah kita bacakan Ustaz semua pertanyaan dan sudah kita berikan kesempatan kepada penanya yang ingin bertanya langsung. Mungkin mana izin penutupan Ustaz. Baik, barakallahu fiik.